Nyakitin atau disakitin? 1, 2, 3. Nyakitin kok. Nyakitin. Ya kan? Tapi kadang-kadang nyakitinnya tuh kayak nggak sadar gitu loh. Daripada ya kan. Iya. Maaf ya Lu buat, jadi curhat. buat orang-orang yang kayak aku Pernah disakitin, tapi malah kayak aku minta nggak sadar. maaf. I'm so sorry, tapi ketimbang yang disakitin tuh rasa Ayo. Kecoa atau kodok? 1, 2, 3. Kecoa. kodok. Kok kodok? Kenapa, Kak? Dari tempat nongkrongnya anak-anak muda kreatif daerah istimewa Yogyakarta, Gema Renjana Jaya menggema. Halo Sobat Gema, kembali lagi bareng aku Revo dan hari ini aku akan membahas kembali mengenai topik-topik yang tentunya akan kami sajikan dengan semenarik mungkin. Dan hari ini topik pembahasan kita mengenai bagaimana menjadi kreatif, edukatif, dan produktif sebagai konten kreator. Hari ini aku nggak sendiri karena aku udah ditemenin dengan narasumber yang memang berpotensi dan berkompeten di bidangnya. Inilah dia narasumberku hari ini, Ray Zukari. Oh my God, terima kasih. udah Oke, ngundang aku. dan siapa sih kayaknya yang nggak kenal Kak Ray? Biasanya semua orang mungkin udah tahu ya Kak Ray gitu. Oke, mungkin Kak Ray boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai sahabat Gema ya, bisa dipanggil sahabat Gema ya. Iya. Terima kasih udah ngundang aku, kenalin aku Ray Zukari. Teman-teman di rumah bisa panggil aku Ray. Dan aku seorang konten kreator. Aku alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta. Yes. Ilmu komunikasi, Iya, ilmu sama komunikasi. seperti sama Gema ya. Iya. And kita akan ngebahas tentang produktif dan Iya, edukatif. Yes. Untuk menjadi Iya, content creator ya. Thank you. Oke. Dan Kak Ray ini juga salah satu business owner ya Kak, dan punya brand juga teman-teman. Alhamdulillah, iya. Setelah lulus kuliah langsung punya brand begitu ya, karena memang alumni komunikasi ya seperti itu ya Kak, bukan cuma ngomong doang gitu ya. Diajarkan untuk kreatif, terus berbisnis juga. Iya, gitu sih. apalagi memang Amikom kan memang temanya itu, tagline-nya itu kan ekonomi kreatif begitu, Yes. ekonomi kreatif part. Jadi memang kita dituntut untuk bisa berbisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan Betul. gitu ya, bukan mencari pekerjaan. Oke, Kak Ray, mungkin bisa diceritakan tentang brandnya Kak, biar sahabat Gema tahu juga. Oh my God. Untuk namanya, informasi aja. Iya, nama namanya. brand aku itu Raise and Shine. Aku ambil dari namaku, Raise and Shine. Artinya bisa kita plesetkan menjadi Rise. Rise itu kan bangkit dan Shine bersinar. Bangkit dan bersinar. Jadi harapanku adalah brand aku itu kan kosmetik ya. Iya. Kosmetik, sunscreen, terus Skincare gitu ya, kan. Kak. Bisa dipakai dan berguna dan bangkit dan bikin wajah-wajah teman-teman di luar bersinar Yang kusam, gitu. Iya, sih. yang kusam-kusam jadi harusnya pakai Rest and Shine. Basically kayak Iya, gitu. Dan memang bisnis brand kayak ini udah berjalan ya Kak, udah berjalan sampai Alhamdulillah. sekarang juga ya. Dan Setahun. memang setahun, dan itu bukan cuman skincare doang, dan ada produk terbaru juga nih Oh Kak ya. iya, parfum. Parfum ya, parfumnya juga banyak varian, dan memang teman-teman di rumah harus sih pakai itu karena aku juga pribadi pakai itu, thank you. sunscreennya gitu. Oke, selain dari menjadi konten kreator, sekarang kesibukannya apa lagi Kak? Kan konten kreator dan bisnis sekarang, selain itu kesibukan lain di luar kedua itu apa Kak? Karena aku tuh jadi content creator semenjak aku kuliah. Iya. Jadi kan kalau misalnya ditanyain pada beberapa bulan lalu, aku pasti bakal bilang, oh kesibukanku kuliah terus ngonten. Oh, iya. Karena sekarang udah lulus, Iya. udah nggak kuliah lagi, jadi hanya fokus ngonten, terus sama kehidupanku seperti kayak olahraga atau hangout sama teman, terus pacaran. Oh, bercanda. itu harus ya? Enggak sih. Terus produktif di kehidupanku sendiri aja sih, ngedit Oh gitu-gitu. iya. Berarti kakak dari dulu sampai sekarang masih ngeditnya pribadi gitu ya? Iya, pribadi. Sempat aku dibantu sama editor gitu, tim gitu sih. Cuma karena mungkin ada beberapa kendala juga, dan aku pikir kayak aku kayaknya bisa di-handle sendiri. Iya, Karena sendiri. lumayan susah kan untuk untuk minta bantuan, tapi tokonya tidak sesuai gitu. Jadi akhirnya aku handle karena sendiri. memang kalau misalnya kita ngedit itu Kak,
nggak sesuai dengan apa yang kita mau tuh susah gitu, karena kita kadang kan kita yang bikin, yang ngambil bahan gitu. Betul. Kalau misalkan editor yang tidak terlalu paham, dia akan berbeda hasilnya gitu. Betul. Berarti sekarang fokusnya ngonten gitu ya, Kak, ngedit segala macam. Memang seproduktif itu ya. Makanya hari ini kita ngebahas tentang produktivitas itu, Kak, di situ. Oke. Kak Ari, mungkin Kak Ari ini asalnya dari mana, Kak? Aku aslinya tuh dari Lampung. Oh, bukan asli Jogja? Bukan. Oh, teman-teman mungkin pasti ngiranya Kak Ari itu asli Jogja gitu kan. Atau Iya, betul, Jakarta betul. mungkin karena No. logatnya. Tapi aku bukan suku Lampung juga, aku suku Sunda. Oh, campuran Ya, ya. tapi aku bisa bahasa Jawa bahkan. Jadi bingung nih orang-orang makin. Berarti SD sampai SMP itu di Lampung ya? Aku 19 tahun lah di Lampung itu. Oh. Sampai SMA, sampai lulus. Sampai lulus, baru pindah ke Jogja. Iya. Berarti nggak sempet di Sunda waktu itu? Oh, itu lebih ke kalau pulang kampungnya sih. Yang asli kali. Sunda itu Orang tua. Orang tua. Oh iya. Lampungnya itu daerah mana, Kak? Namanya Siapa kalau di tahu. sini teman-teman tahu Tulang Bawang Barat. Siapa tahu sahabat Gema ada nih yang dari Lampung juga kan, dan mungkin lagi mantengin dan nonton juga. Jadi teman-teman sama Kak Re juga dari Lampung tapi bukan asli suku Lampung gitu. Oke, selama di Amikom mungkin dulu ini gimana, Kak? Sempat ngerasa gimana setelah lulus dari Amikom dan pas masih di Amikom? Aku ngerasa bangga sih karena setiap pencapaian yang aku lakukan dan aku capai selagi dan setelah kuliah di Amikom itu semuanya tuh relate gitu loh sama ilmu-ilmu yang aku dapetin selama aku kuliah. Contohnya menjadi content creator itu kan banyak skill yang kita perlukan seperti public speaking, terus megang kamera, editing, untuk menjadi kreatif, mencari ide, dan itu semua tuh kita pelajarin selagi kuliah di Amikom gitu. Terus pas berbisnis, itu kan ngebahas tentang bisnis, terus pengelolaan uang, tentang analisis, tentang produk, tentang desain, itu semua aku pelajarin di Amikom. Jadi rasanya bangga aja gitu sih. Relate soalnya. Iya, dan memang apapun yang dipelajarin di kuliah itu bisa diterapkan bisa gitu diterapkan. ya, Kak. Dan ilmu komunikasi jadi salah satu pilihan jurusan yang tepat gitu Tepat sih untuk sekarang ini, untuk kalau mau ngomongin tentang sosial media gitu. Oh iya, berarti memang relate sama yang dibutuhin dan yang dipelajari itu satu jalan dan satu ranah begitu. Betul. Oke. Berarti memang Kak Ari ini memang sudah produktif semasih di kuliah pun ya, Kak. Mungkin dari SMA nggak sih atau Sebenarnya iya, karena kan? kalau ngomongin tentang produktif itu kan nyambung sama cita-citaku yang dari kecil, kayak aku pengen jadi artis gitu tuh bener banget. Aku dan dari kecil sekarang udah banget. jadi artis ya? Aduh, enggak kok. Content creator. Agak malu ya. Content creator ya. Memang aku dari kecil udah bercita-cita pengen punya posisi yang kayak gitu-gitu, yang di sosial media, yang dikenal banyak orang. Sehingga memang dari kecil, dari SD itu bakat-bakat itu udah aku asah, dari SMP, dari SMA makin aku asah lagi, seperti kayak ngonten-ngonten yang gak jelas gitu, yang alay-alay itu nggak apa-apa banget, karena itu tuh awalan dari kita untuk beneran di tahap yang benerannya gitu. Iya, jadi kayak membiasakan diri dan menyesuaikan diri gitu ya. Produktif sih memang udah dari kapan tahu. Iya, berarti tapi dulu pas waktu masih SD atau SMP atau SMA, pas ditanyain cita-cita memang udah basically mau jadi artis. Dan itu pernah diketawain nggak, Kak? Atau gimanain? Aku nggak ngomong sih, aku nggak ngomong ke orang-orang, aku cuma pendem aja, aku suatu saat nanti aku pengen jadi artis gitu dalam hati aja, jadi nggak sempet yang berkoar-koar. Iya, nggak Dan memang berkoar. sekarang sudah menjadi artis dan teman-teman ya. Oh my God, no. Luar biasa, tepuk Thank you. Oke. Setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih jauh, lebih seru lagi, dan pembahasan yang tentunya akan memberikan tips and trick dan saran untuk teman-teman yang mau jadi konten kreator juga. Dan setelah ini kita akan kembali dengan segmen yang selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Gema Renjana. Tetap di channel ini dan jangan ganti-ganti channel dulu, karena cuma di Gema Renjana yang menghadirkan seorang Rizuka Ari ya begitu. Oke. Oke, sekian segmen ini, nanti kita akan balik lagi di sini dulu. Gema Renjana, Jaya Menggema. Masih dari tempat nongkrongnya anak-anak muda kreatif daerah istimewa Yogyakarta, Gema Renjana, Jaya Menggema. Oke, yeay.
Balik lagi teman-teman di segmen yang kedua, dan kali ini kita akan membahas banyak lagi topik-topik yang menarik pastinya ya, seputar tentang menjadi konten kreator yang produktif, edukatif, dan kreatif pastinya. Masih dengan Kak Rezuka Ari ya, yang hari ini sudah menyempatkan dirinya dan menyisikan waktunya nih untuk hadir eksklusif langsung untuk sahabat Gema di rumah. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke, Kak Ari. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan ataupun ada beberapa pembahasan yang nanti bakalan kita bahas ya, dan akan kita bahas gitu. Untuk yang pertama itu bagaimana masih pas lagi kakak kuliah dulu nih, pas masih kuliah kan tadi kita juga udah bahas tentang masa perkuliahan, masa sekolah dulu, masa masih SMP, SD, dan SMA bahkan. Terus semasa kuliah nih, kira-kira apa aja sih Kak kegiatan-kegiatan kakak semasa kuliah dulu? Yang pasti kuliah. Iya, kuliah ya, ya. kuliah dengan berbagai jenis jadwal-jadwalnya itu. Lalu selain kuliah itu, kalau kuliah aku nggak perlu ngejelasin apanya ya, karena pasti kalau kuliah kan nugas terus kerjain tugas itu aja kan, ujian gitu-gitu kan. Mungkin di luar dari itu, tapi tetap di kampus adalah aku tuh jadi student staff gitu di kampus tersebut, di kehumasan dan urusan internasionalnya Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi kayak yang menyambut tamu dari luar, atau yang MC, atau yang ngurusin pokoknya tamu yang dari luar yang datang visit ke Universitas Amikom, itu tugasku sama kawan-kawan student staff. Lalu aku juga ikut organisasi musik Amikom, AMO, karena berlinear juga sama hobi aku yang bernyanyi pada saat itu sampai detik ini. I mean jadi itu sih, habis itu ngonten gitu. Berarti memang dari dulu udah aktif di Humas, dan memang Humas juga mungkin ada korelasi lah dengan konten kreator karena memang mengasah public speaking gitu ya. Betul. Jadi selain itu juga relasinya banyak mungkin di situ ya. Iya. Jadi banyak banget yang aku pelajarin di kampus itu deh. Sebagai wadah di mana aku mulai ngonten gitu. Public speaking dan lain-lain gitu. Dan FYI teman-teman, aku tuh tahu Amikom tuh dari Kak Rezuka. Oh my god. Beneran. Dan masuk situ karena kakak juga. Karena waktu itu sempat kalau teman-teman followers Kak Re lama tahu banget dulu Kak Re pernah ngonten pas lagi Humas, pas lagi kegiatan Humas itu masih Covid. Nah, aku inget banget gitu, dan itu juga waktu itu lagi nyambut tamu waktu pakai jas. Aku inget banget dan aku nonton itu karena aku juga salah satu fanbase-nya Kak Re ya. Oh my god. Makanya aku undang langsung biar sahabat Gema juga bisa tahu informasi ataupun berbagi tips and trick gitu. Nah, berbicara tentang tips and trick nih Kak, mungkin boleh dijelasin ataupun dikasih nih tips and trick untuk sahabat Gema yang nyaksiin talk show ini, gimana sih tips and trick membagi waktu ataupun time management kakak selama masih kuliah untuk tetap ngonten gitu kan? Sebenarnya itu tuh kalau menurut aku ya, aku tuh bukan orang yang sedetail itu lagi untuk membagi waktu, tapi kayak aku orangnya realistis aja. Aku tuh yang pertama kan kalau kuliah itu udah pasti ada jadwalnya kan, udah ditentuin sama kampus kan jam berapa kelas gitu ya Kak? Kelas-kelasnya gitu kan. Terus tapi di luar dari itu kan kita harus ngerjain tugas yang dikasih sama dosen-dosen. Gini kalau aku, karena aku menyadari bahwa ngonten itu menurut aku lebih susah, meskipun lebih fleksibel, tapi ngonten itu lebih susah daripada kuliah. Nah, aku kelarin dulu yang lebih mudah, gitu. Yaitu kuliah. Kebetulan aku suka kan belajar, aku suka ngerjain tugas, dan yaudah aku kelarin dulu permasalahan kuliah-kuliahan itu dengan mau nugas bareng atau yang nugas sendirian, apapun itu, intinya kuliah kelar dulu, selesai titik, baru setelah itu entah jam berapapun itu aku ngonten. Jadi aku nggak kenal jam. Biasanya kan orang kayak jam berapa jam, enggak, mau jam 1 pagi, mau jam 3 pagi, yang penting kalau ada tugas, ada ide keluar untuk ngonten pada saat itu juga. Apalagi kalau misalnya ada tanggungan dari brand atau ada endorsement yang misalnya besok harus tayang, ya udah sekarang ini harus dikerjain itu ya Kak. Gitu. Tapi kadang-kadang aku juga tulis, aku di notes di HP ya, tapi aku malas banget soalnya kayak bawa-bawa gitu buku atau bawa iPad gitu, malas banget. Ya udah paling yang gampang aja di HP aja kan ada notes ya. 1 hari ini ngapain aja, 1, 2, 3, 4, 5. Sedetail, kadang-kadang aku kalau lagi detail ya udah misalnya ke Superindo beli buah atau kayak beli ayam nanti dimasak. Kayak gitu-gitu juga aku tulis kalau lagi rajin. Jadi kayak emang udah ada list-listnya gitu ya Kak? Kayak ada gitu. Kegiatan per hari atau per minggu, per bulan? Per hari. Per hari ya? Kebetulan. Per hari. Berarti kalau misalkan besoknya bikin listnya itu malamnya gitu ya Kak? Iya, baru. Cuma kalau lagi rajin.
tapi aku nggak serajin itu Oh, juga. kadang-kadang gitu. Bisa mager, tidur seharian Ya, gak manusia ngapa-ngapain. begitulah ya. Bisa. Biasalah kita mahasiswa juga waktu itu masih mahasiswa mungkin Betul. masih yang selabil itu ya kan. Yes. Jadi memang teman-teman itu harus memprioritaskan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan terlebih dahulu Iya. gitu ya Kak. Baru mengerjakan kegiatan yang mungkin agak berat dan sulit. Iya, Memang yes. konten sulit ternyata dan Sulit. nggak semudah yang orang-orang pikirkan. Iya sih. Karena orang cuma nonton video yang udah jadinya nih mungkin Kak. Oh, udah jadinya segini nih. Berarti ada proses di situ ya Kak, proses di balik itu yang kemudian jadi Kak Re yang sekarang begitu teman-teman. Oke, nanti kita akan ngebahas lagi banyak pembahasan lebih jauh. Nah, sebelum nanti kita akan membahas yang lain Kak, mungkin boleh di-spill dulu Kak, gimana sih awal mula Kakak ngonten gitu? Apa sih hal yang membuat Kakak ingin ngonten gitu, memulai ngonten? Dan kenapa TikTok gitu? Oh, yang pertama kalau ditanyain alasannya tadi aku udah bilang bahwa memang dari kecil aku pengen punya pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang. Pengen dikenal banyak orang, which is itulah ya, bagian konten kreator atau influencer segala jenis. Nah, hal tersebut itu kan pasti ada syarat-syaratnya, entah skill-skill yang harus aku punya dan lain-lain, dan itu tuh secara otomatis tuh aku kayak dituntut untuk mempelajari itu gitu. Jadi ya udah karena aku punya goals, jadi aku harus kerjain syarat-syaratnya. Terus harus realistis juga bahwa aku butuh uang Oh iya. untuk menjalani hidupku, untuk melanjutkan hidupku, karena aku pernah dikasih musibah sehingga kayak aku hampir nggak bisa lanjut kuliah, aku hampir yang kayak nggak makan 3 hari gitu-gitu tuh pernah. Ngeri banget. Jadi aku kayak ya mau nggak mau aku harus kerjain ini semua dan alhamdulillah jadi jalannya. Terus kalau misalnya kenapa harus TikTok, karena pada saat itu aku harus berterima kasih kepada COVID ya. Kita benci COVID kan, tapi aku juga berterima kasih kepada COVID karena COVID itu orang pada saat itu tuh fokus kepada handphonenya, kepada sosial media, di mana momen itu kesempatan aku untuk tampil di sosial media. Karena kalau sebelum COVID kan aku juga sebenarnya udah tampil gitu di sosial media, cuma mungkin belum dilihat. Iya. Tapi karena di pas COVID orang lebih fokus ke sosial media, makanya pas banget momennya. Gitu. Jadi pas saat itu kayak ya udah iseng aja, karena ikut-ikutan aja kayak orang bikin dalgona gitu-gitu kan. Terus bikin vlog gitu, kok rasanya aku bisa yang ngelakuin itu ya. Aku coba, ternyata berhasil. Berarti awalnya tuh ya coba-coba gitu ya. Coba-coba gitu. Berhadiah berarti teman-teman. Dan sekarang Iya. kalau nggak coba-cobaan, kalau nggak ada COVID kayak gitu mungkin ya susah ya, akan susah karena waktu itu memang COVID, zaman-zaman orang masih fokus akan handphonenya masing-masing dan sosial media, of course ya. Nah, dan begitulah ya pembahasan tentang gimana mulai Kak Rey, seorang Reizuka Arie gitu ya, mulai perkontenannya di dunia pertiktokan ini as a content creator of course. Dan memang prosesnya panjang ya Kak. Panjang. Sampai udah banyak banget mungkin tantangan, mungkin suka duka ya gitu-gitu Kak. Suka duka ya, Udah banyak banyak sekali. banget mungkin ya. Dan kita akan bahas itu lagi lebih jauh setelah segmen berikut ini. Dan nanti aku akan balik lagi seperti biasa di segmen yang terakhir. Nanti akan ada Q&A juga, so jangan kemana-mana. Tetap pantengin terus channel kita di Gema Renjana Jaya Menggema. Masih dari tempat nongkrongnya anak-anak muda kreatif daerah istimewa Yogyakarta, Gema Renjana Jaya Menggema. Yeay. Oke, sahabat Gema, balik lagi di segmen yang terakhir. Nggak kerasa banget, tapi di segmen ini kita akan kembali membahas tentang seputar menjadi edukatif, produktif, dan kreatif ya ketika menjadi konten kreator begitu ya. Oke. Tapi kali ini berbeda Kak Rey, karena kali ini pertanyaannya bukan dilontarkan dari aku, tapi dari teman-teman ataupun sahabat Gema yang udah berpartisipasi aktif di sosial media aku. Karena kebetulan Gema Renjana belum ada sosial media nih, tapi nanti soon akan bikin Instagram. Dan teman-teman jangan lupa follow ya, harus follow sih, biar tahu informasi-informasi terkait dengan Gema Renjana ke depannya lagi. Oke. Pertanyaan dari Q&A ini akan dibacakan oleh netizennya langsung. Yeay.
Oke, netizen silakan boleh dibacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari Stephanie Livestrong. Tips merintis bisnis Kak Re gimana sih? Oke, Kak Re mungkin bisa dijelaskan nih, walaupun tadi di awal udah sempat kita spill ya gimana awal mula kakak merintis bisnis. Mungkin boleh dijelasin lagi nih biar teman-teman juga tahu gimana sih awal mula merintis bisnis di Rise and Shine. Oke. Sebenarnya aku bukan yang expert banget gitu sih di bidang bisnis, dan ada campur tangan privilege juga sih di dunia content creator ini. Oke, basically aku kan punya bisnis skincare dan parfum, kosmetik lah ya, Rise and Shine. Di situ sebenarnya aku ciptakan bisnis tersebut setelah aku 2,5 tahunan gitu ngonten di sosial media, di TikTok gitu. Setelah aku membangun personal branding, setelah aku menciptakan engagement, kepercayaan kepada masyarakat gitu, baru aku bikin bisnis. Jadi di situ ada namanya privilege juga gitu. Jadi 2,5 tahun aku ngonten itu kan aku ngebahas juga tentang skincare, tentang sunscreen, tentang pelembab, tentang cara merawat wajah gitu-gitu kan. Sehingga netizen aku, followers aku udah membentuk kepercayaan dan ngikutin aku banget gitu. Nah dari situ aku ambil kesempatan gimana kalau aku bikin produk aku sendiri ya gitu. Karena aku sejak dulu ngebahas tentang sunscreen, kayak aku tuh orang yang nyuruh semua orang tuh pakai sunscreen gitu. Gimana kalau aku bikin punya aku sendiri, sehingga mungkin kepercayaannya jauh lebih ada gitu. Mungkin kan kalau misalnya pakai produk lain gitu ya, pakai sunscreen, pakai brand ini, pakai brand A, B, C, mungkin mereka kayak enggak, itu kan mungkin di endorse gitu kan. Terus aku pikir ya udah deh aku bikin punya aku sendiri aja, sehingga mungkin ada rasa percaya gitu. Oh iya nih direkomendasikan sama Kak Ari, produknya Kak Ari sendiri gitu. Jadi kepercayaannya tuh udah memang bener-bener ada. Ya, gitu itu ya, jadi sebuah privilege. Oke, terus balik lagi ya tentang membangun bisnis. Juga ada namanya segmentasi. Kita harus tentukan juga segmentasi kita. Siapa aja yang bakal beli, siapa aja yang bakal pakai produk kita gitu. Target umurnya gitu ya, berapa, targetnya. Perempuan apa laki-laki gitu kita harus tentukan. Terus produknya jenisnya apa, kita harus pikirkan. Desainnya, warnanya, itu juga semuanya berpengaruh. Anak muda tuh suka warna yang seperti apa. Produk ini misalnya gelas ini ya, apa konsepnya. Jadi bukan cuma sebuah produk, tapi ada konsepnya juga gitu. Jadi banyak banget ya proses-proses, mungkin panjang banget juga Panjang nih banget teman-teman kalau sebenarnya. berbicara soal bisnis dan mungkin awal mula untuk memulai itu panjang banget. Iya, belum lagi tentang manajemen keuangannya, marketingnya, photoshoot. Itu kayaknya kalau dijelasin sekarang bakal bakalan 3 ya. jam 4 jam ya. Dan mungkin di next episode ataupun di next talk show boleh banget kita bahas spesial tentang bisnis gitu, gimana seorang Reizuka Ari kemudian membangun bisnis begitu. Oke, lanjut netizen, dibacakan lagi. Pertanyaan yang kedua dari Jonathan Bono. Tantangan menjadi content creator itu apa sih Kak Re? Tantangan jadi konten kreator itu sebenarnya ekspektasi dari orang luar, ekspektasi dari penontonku sendiri. Mereka nonton aku kan ngelihatnya dari sosial media, sama di real life itu kan pasti ada sebuah perbedaan. Terus ekspektasi mereka tuh mungkin ketika ngelihat aku melakukan ini di sosial media, mereka kayak langsung mencap aku sebagai apa, mereka punya ekspektasi apa terhadap Reizuka Ari seperti itu kan. Terus sehingga mungkin di suatu saat nanti di kedepannya tiba-tiba aku mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan, mereka akan rasanya kayak wah kecewa banget, atau kayak mungkin kaget banget atau apa sesuatu yang kayak gitu, dan itu kan rasanya mengagetkan juga buat aku gitu. Terus itu ekspektasi netizen. Lalu harus rajin, itu sih rajin banget, karena kalau kita males-malesan nggak konsisten itu bakal jadi susah juga. Itu sebuah tantangan juga untuk jadi konten kreator. Kita nggak boleh setengah-setengah, bener-bener nggak boleh. Mungkin boleh setengah-setengah, tapi nanti akan jadi yang biasa-biasa aja juga gitu. Tapi tergantung ya goals kita setinggi apa. Karena aku menargetkan yang lumayan tinggi, jadi aku bener-bener sebekerja keras itu. Harus menggeluti itu dan memang fokus ke situ gitu ya Kak. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga dari Pepes_Zu. Hal apa yang bisa bikin kakak tetap bertahan di tengah kerasnya gempuran keadaan? Orang-orang yang aku sayang. Yang bikin aku tetap bertahan di misalnya ada sebuah situasi yang berat gitu ya, kayak semakin tinggi angin semakin banyak kayak gitu. Aku bertahan karena orang-orang yang aku sayang. Sebenarnya aku bisa aja kayak nggak peduli gitu kan, tapi kadang-kadang ketika aku nggak peduli dan aku nggak realistis, orang yang aku sayang juga kayak kenapa gitu. Jadi
aku harus tetap berdiri, aku harus tetap bangkit karena orang-orang yang aku sayang ini juga membutuhkanku. Kalau aku sedih, kalau aku terpuruk, kalau aku jatuh juga, mereka nanti pegangan sama siapa gitu. Karena aku rasanya punya tanggung jawab untuk itu, jadi aku pikir nggak apa-apa aku yang berkorban gitu sih. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir dari indg._. Apa tanggapan tentang remaja sekarang yang selalu dipandang sebelah mata? Dipandang sebelah mata sama siapa ini? Tapi aku bisa nebak. Pasti sama orang-orang yang terdahulu atau satu orang-orang yang lebih tua dari kita, ya karena kan? Kak, aku pernah lagi lumayan rame juga itu dibilang Gen Z itu lemah. Banyak banget orang-orang yang bukan Gen Z, maksudnya yang mungkin kaum milenial dulu yang mengira ataupun menjudge gitu ya, menilai bahwa Gen Z itu dia lemah ataupun remaja sekarang itu lemah. Itu tanggapan Kakak kira-kira gimana? Aku mengerti banget. Sebenarnya itu tuh hal yang wajar dan kita juga itu kan bisa gini deh. Kan sorry agak ngeblank ya. It's okay. Kenapa anak muda itu dipandang sebelah mata sama itu kita tadi bisa lihat ya, mungkin orang yang lebih tua atau mungkin generasi lain. Itu kan terjadi karena perbedaan generasi dan kita juga punya perbedaan mindset, cara kita berpikir. Sama seperti kalau misalnya orang tua yang ditanyain yang sama. Kenapa sih generasi misalnya yang milenial atau generasi yang sebelum kita ditanyain kenapa sih suka dipandang sebelah mata sama Gen Z? Pasti gitu juga bisa. Karena kita beneran punya perbedaan cara berpikir gitu-gitu kan, dan itu hal yang wajar banget dan kita sebenarnya nggak perlu memperdebatkan hal tersebut karena sudah berbeda. Berbeda cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita mencari ide, cara kita menjalani kehidupan. Beda generasi, beda cara melakukannya. So it's fine, jadi nggak apa-apa banget adanya perbedaan. Oke, intinya sejatinya itu setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Oke, kita aja tepuk tangan dulu. Sekian dari Q&A ya, dan sekarang kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya yaitu sesi games. Yeay! Kita bakalan main games nih. Gamesnya itu aku jelasin sedikit. Jadi gamesnya games cepat tangkap gitu. Jadi nanti netizen akan ngasih kita pertanyaan gitu Kak, dan kita bakalan jawab secara cepat aja, spontan aja. Garing nih, nggak ada yang ngejawab. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, sekarang kita main games. Gamesnya nanti jawab cepat. Oke. Dari Rai dan Revo. Oke. Di sini nanti ada 2 pilihan. 2 pilihan, nanti akan ada 2 pilihan dan kita memilih salah satu begitu Kak. Jangan Kita salah atau dua. aku aja? Kita dong, biar agak gitu. Instagram atau TikTok? 1, 2, 3. TikTok. Oh, sama ya. Buah atau sayur? 1, 2, 3. Buah. Dingin atau panas? 1, 2, 3. Dingin. Bakso atau mie ayam? 1, 2, 3. Bakso. Kok sama? Kok jadi sama? Pantai atau gunung? 1, 2, 3. Pantai. Karena memang aku dari pantai Kak. Iya, aku suka pantai. Kan. Nyakitin atau disakitin? 1, 2, 3. Nyakitin kalau aku. Nyakitin. Ya kan? Tapi kadang-kadang nyakitinnya tuh kayak nggak sadar gitu loh. Daripada ya kan. Iya. Maaf ya Lu jadi curhat. buat orang-orang yang kayak aku Pernah disakitin, tapi malah kayak aku minta nggak sadar. maaf. I'm so sorry, tapi ketimbang yang disakitin tuh Ayo. tapi aku gampang memaafkan kok. Oh ya, pemaaf ya. Oke, next. Kecoa atau kodok? 1, 2, 3. Kecoa. Kodok. Kok kodok? Kenapa, Kak? Maksudnya takut sama 2 hewan itu. Disuruh milih antara. Oh, milih. Of course kodok. Oh, dan nggak takut kecoa Kakak? Enggak, biasa aja. Aku pegang kecoa biasa aja. Ngeri Gitu. banget. Oke, terakhir. Oke. Gelap atau terang? 1, 2, 3. Gelap. Udah lah, sama. Thank you Kare. Oke, luar biasa banget ya. Oke, nggak ngerasa kita udah berada di sesi yang terakhir
Dan sahabat Gema, terima kasih sudah menyaksikan tayangan talkshow ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen juga di kolom komentar kalau misalkan kalian ada tips, saran, atau pesan ataupun hal yang ingin disampaikan ke aku atau ke Kak Are atau ke tim yang lain juga, atau ada ide-ide juga untuk konten-konten talkshow selanjutnya, boleh banget. Kayak Kak bikin ini dong segala macam, itu boleh banget untuk langsung ditulis di kolom komentar gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Aku Revo pamit undur diri. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah, bye. Bye, thank you.